Episode ke-12, Kematian Airin. Airin, Dek, kamu kenapa? Andika menggoncang tubuh kurus adiknya. Airin terlihat kejang, napasnya masih berbunyi. Andika memeluk tubuh adiknya. Berkali-kali dia mencium kening dan tangan wanita itu. Intan yang melihat hal itu segera menarik Andika. Dik, hei, tenang. Airin butuh kamu, bimbing dia, ucap Intan. Tangannya mengelus kepala lelaki itu. Tan, kita ke rumah sakit sekarang. Andika berdiri, dia berniat untuk menyiapkan mobil. Langkahnya terhenti ketika tangannya dipegang oleh Airin. Andika berbalik, dia melihat sang adik menatap dengan tersenyum. Kak, jangan tinggalin, ucap Airin dengan napas tersengal-sengal. Intan berlalu meninggalkan Andika dan Airin. Dia ke ruang tamu mengambil Al-Quran dan kembali ke kamar. Dik, baca ini, tuntun dia. Kalau sudah waktunya, semoga Airin pergi dengan tenang. Lembut Intan berbisik di telinga Andika. Lelaki itu mengambil Al-Quran yang disodorkan Intan. Hatinya perih, entah sudah berapa lama dia tidak menyentuh benda suci tersebut. Didekap dan diciumnya mushaf itu, lalu mulai dibuka lembar demi lembar, mencari surat yang bisa dia baca. Lambat laun terdengar lantunan kalam Allah dari mulut Andika. Tangannya masih memegang tangan sang adik. Intan bergegas ke kamar Bu Marni, namun dia tak menemukan wanita paruh baya itu. Dia ke kamar Mira, tapi gadis itu juga tak ada. Dia mengambil HP dari kantongnya, menghubungi nomor Mira, namun tak diangkat. Setelah beberapa kali menelpon tapi tak ada jawaban, dia mematikan HP-nya. Sial, umpatnya, dia menulis pesan untuk Mira. Pulang, Airin sekarat. Intan kembali ke kamar Airin. Nampak Andika sedang mengaji. Suaranya serak dan bergetar akibat menahan tangis. Airin masih dengan napas yang tersengal-sengal. Intan mendekat. Dia memegang tangan Airin yang satu. Airin membuka mata, menggoyang tangan Andika. Lelaki itu berhenti mengaji. Dia melihat Airin membuka mulut. Maafin Airin. Dek, jangan bilang gitu. Kamu istirahat ya. Andika mengelus pucuk kepala Airin. Gadis itu menggeleng. Dia menggapai tangan kakaknya. Dia mendekatkannya di dada. Dia lalu berkata, bilang sama mama papa maafin Airin. Susah payah Airin mengucapkan sepatah kata. Andika tak bisa lagi membendung air matanya. Dia terisak mengangguk kepada Airin. Mas, tolong jangan marah sama Mas Danu, ucap Airin lagi. Napasnya kembali tersengal-sengal. Janji mas, Airin memaksa Andika berjanji. Andika mengangguk, Airin tersenyum. Air mata menetes di pipinya. Dia berbalik menatap Intan. Jaga Kak Dika, ucapnya. Dia meremas lembut tangan Intan. Iya, aku bakal jaga Dika. Kamu tenang ya, jawab Intan. Airin memejamkan mata. Kak, tuntun adek, dia sudah datang. Waktu adek sudah habis, pintanya masih dengan mata terpejam. Andika mendekat ke telinga Airin. Dia mengucap lafaz La ilaha illallah. La ilaha illallah, ucap Airin. Setelah itu dia menarik napas panjang, wajahnya tersenyum dan memejamkan mata. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Intan. Dia melepaskan tangan Airin, lalu mendekati Andika. Dia merasakan tangan Airin menjadi dingin. Dek, bangun, jangan tinggalin mas. Mas mau bawa adek pulang ke rumah. Raung Andika. Dia memeluk jasad adiknya. Air matanya tak berhenti menetes. Intan memeluk Andika dari belakang. Dia ikut menangis. Airin sudah dia anggap seperti adiknya sendiri. Dia menjadi saksi bagaimana malam-malam sepi Airin ketika Danu tak pulang. Sering dia dapati Airin sesegukan menangis sepanjang malam di atas sajadah, mencurahkan isi hatinya kepada sang pemilik hidup. Kadang Airin sampai tertidur di tempatnya berdoa. Airin wanita tegar, tak pernah mengeluh atas takdirnya.
Selama lumpuh dia sama sekali tak pernah menyalahkan Tuhan. Dia jalani harinya dengan tersenyum. Tatkala dia mengetahui suaminya selingkuh, dia pun tak melabrak atau memaki suaminya. Dia hanya menangis di setiap sujudnya, memohon kebaikan untuk rumah tangganya. Dek, siapa yang akan marahin Mas kalau Mas bikin salah? Dek, bangun sayang. Mama sama Papa rindu. Dia udah maafin kamu. Kita pulang ke rumah, bisik Andika di telinga adiknya. Intan menutup mulut. Dia kaget melihat mayat Airin mengeluarkan air mata. Sudah diikhlasin Airin, dia sudah tenang, dia tak sakit lagi. Intan menenangkan Airin. Walaupun hatinya sedih tapi dia harus kuat. Ada Andika yang harus dia jaga. Dek, kita pulang ya, kata Andika. Dia bangkit dari duduknya. Dia memperbaiki posisi jasad Airin. Kemudian ditutupi menggunakan selimut. Tan, bantu saya urus jenazah Airin. Saya mau urus mulai surat kematian dan lain-lain. Airin mau saya bawa pulang, ucap Andika pada Intan. Intan mengangguk. Dia mulai menelpon Pak RT, meminta tolong mengabarkan kepada warga sekitar soal kematian Airin. Tak berapa lama warga yang ada di kompleks sudah berbondong-bondong memenuhi rumah duka. Semua yang datang bertanya-tanya, kemana Danu? Intan yang mendapat pertanyaan tersebut hanya bisa menjawab, kalau Danu sedang di luar kota dan dalam perjalanan ke sini. Namun pesawat di-cancel akibat cuaca. Setelah berkomunikasi dengan yang berwenang, akhirnya mayat Airin dibawa pulang ke kampung halaman untuk dikebumikan. Mereka tak lagi menunggu Bu Marni dan Mira. Mendengar kalau anaknya di kantor polisi, Bu Marni mengajak Mira ke kantor polisi terdekat. Beberapa kali HP Mira berdering, namun karena mengendarai motor, dia tak bisa mengangkat. Sampai di kantor polisi, mereka langsung masuk ke dalam kantor bertanya kepada polisi yang berjaga. Setelah disuruh menunggu sebentar, mereka akhirnya bisa menemui Danu. Di ruang pemeriksaan terlihat Danu dan Maya sedang diperiksa. Dari sore sampai sekarang belum juga selesai. Itu karena mereka tidak kooperatif, berbelit-belit. Bu Marni mendekat, begitupun dengan Mira. Aduh, sakit, teriak Maya. Ternyata Mira menarik rambutnya hingga dia jatuh terjingkat. Aku kan sudah bilang jauhi kakakku, dasar kamu tak punya telinga. Mira berteriak menunjuk-nunjuk Maya. Tangannya menggapai ingin mencakar muka pelakor itu, tapi langsung dihalangi oleh beberapa orang polisi. Lepaskan, jangan ikut campur. Dia ini ular berbisa, dia pelakor, teriak Mira. Dia meronta minta dilepaskan kepada kedua polisi tersebut. Bu, tolong anaknya disuruh tenang, kalau tidak silahkan pulang. Polisi yang sedang piket memperingatkan. Bu Marni menarik tangan Mira untuk duduk di sampingnya. Sedikit enggan dia menghempaskan dirinya di kursi. Danu menatap ibunya dengan perasaan bersalah. Tak pernah terlintas di pikirannya akan ada di kondisi seperti ini. Kami beri waktu setengah jam. Setelah itu tersangka akan kami masukkan ke sel sampai ada kelanjutan dari kasus ini, ucap petugas yang memeriksa Danu. Polisi tersebut meninggalkan mereka. Ibu Marni menatap anaknya dengan pandangan penuh emosi. Dia berkata, puas, kamu sudah bikin malu ibu. Maafin saya bu, rengek Danu. Dia bersimpuh di kaki wanita yang telah melahirkannya. Lepasin kaki ibu, kamu tak pantas memegangnya, tolak Bu Marni. Dia menyingkirkan tangan Danu. Lelaki itu semakin bersimpuh, tak mau bergeser walau sejengkal pun. Sedang Maya melihat dengan pandang meremehkan. Sudahlah, Mas tak usah mengemis pada nenek tua itu, ucap Maya. Dia sama sekali tak segan mengatai Bu Marni. Hei buaya betina, jaga mulut kamu. Kalau tak mau aku sumbat pakai kakiku, teriak Mira. Dia sudah mulai berdiri mengambil ancang-ancang untuk melabrak Maya. Anak kecil gak usah ikut campur deh, ejek Maya. Mai, tolong diam. Dia ini ibuku, tolong beri hormat kepadanya. Danu menegur Maya. Maya mencebikkan bibir, namun dia diam saja. Mira yang merasa bosan mengambil HP dan kaget. Dia semakin kaget ketika dia membaca pesan Intan. Bu, ayo kita pulang.